Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dewa Prianto. Saya ingin berbicara tentang sistem distribusi ini yang dimana menjelaskan sistem distribusi dalam konsep sehari-hari. Nah, pertama-tama saya memperkenalkan dari dulu terlebih dahulu, yaitu nama saya Satria Dewa Prianto dari kelas TIA 22. Saya ingin mengerjakan tugas UAS dari dosen dosen mengaku yang bernama Abdul Halim Ansor Eskom Mkom. Nah, pertama-tama saya akan mengedukasikan tentang menjelaskan konsep-konsep dasar dalam sistem distribusi dan implementasinya. Nah, pertama-tama sistem distribusi ini adalah konsep yang menggambarkan teknologi canggih yang dapat menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia secara efisiensi. Nah, ini tuh penjelasan tentang sistem distribusi. Nah, kita jelajahi lagi konsep-konsep dasar dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama ini adalah multiproses, banyak proses. Nah, multiproses ini adalah sebuah proses dapat berupa user proses atau sistem proses, tetapi setiap proses memiliki trait memandiri, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, ini contohnya proses dari multiple proses. Setiap proses dapat berupa proses mengguna atau proses sistem. Nah, setiap proses memiliki trait mandiri, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, contohnya aplikasi pemesanan tiket dan hotel menghubungkan proses pemesanan dengan sistem maskapai dan bank. Nah, kedua, interprocess communication. Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan proses lainnya menggunakan message atau pesan. Ketika komunikasi antar proses dibutuhkan, maka akan dibutuhkan waktu yang untuk perjalanan message tersebut hingga sampai pada proses lainnya. Waktu perjalanan ini tergantung karakteristik fisik dari medium pengantarnya atau bisa disebut message channel. Nah, ini proses ini dapat berkomunikasi dengan proses lain menggunakan pesan. Waktu perjalanan pesan tergantung karakteristik fisik medium dan pengantarnya. Nah, contoh aplikasi ini chatting atau transfer data ter server. Nah, contoh aplikasinya seperti WhatsApp, terus seperti Instagram, Facebook, Yahoo, seperti Twitter, seperti Discord, dan lain-lain, banyak aplikasinya yang lain. Nah, ketiga, disjoint address space. Sebuah proses memiliki alamat ruang terpisah dengan proses lainnya, baik secara fisik atau virtual. Nah, setiap proses memiliki alamat ruang terpisah baik secara fisik maupun virtual. Contoh, memori virtual terisolasi untuk setiap aplikasi. Kayak memori virtual itu seperti kayak Google Drive, seperti Mega Drive, ya, terus dan aplikasi-aplikasi cloud virtual yang lain. Nah, keempat, collective goal. Sebuah proses harus berinteraksi dengan proses lainnya untuk suatu tujuan dan yang kolektif terdapat pada proses P dan Q jika P menghitung fungsi f x sama dengan x pangkat 2 untuk deret angka x dan Q menghitung perkalian dari deret angka yang dikendalikan. Nah, maka hal tersebut disebut sistem yang terdistribusi karena tidak ada interaksi langsung antara P dan Q. Bila P dan Q berkolaborasi menghitung area radius lingkaran dari beberapa deret angka, maka P dan Q merupakan contoh sistem distribusi yang baik.
proses berinteraksi yang untuk tujuan kolektif gitu. Contohnya ya kolaborasi antara proses komputer big data dan AI untuk menghasilkan wawasan. Nah, implementasi sistem terdistribusi dapat kita temui dalam database, sistem klien, server, dan komputasi big data. Ini memungkinkan kita menonton film streaming, melakukan panggilan video, dan berinteraksi dengan dunia digital yang lebih lancar dan efisiensi. Nah, semoga ini insya Allah membantu kalian-kalian, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya dalam mengerti tentang konsep-konsep dasar dari sistem distribusi. Apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan, ya, saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.